Selamat siang pemirsa, Lensa Jogja kembali menyapa Anda. Saya Nyanyata Faranisa akan menemani Anda dalam menyajikan informasi terkini di sekitar daerah istimewa Yogyakarta. Kawasan Parwitaman dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit dengan berbagai potensi industri kreatif, kuliner, serta suasana khas yang menarik wisatawan. Untuk mengetahui lebih dekat suasana dan daya tarik kawasan ini, kita akan langsung menuju reporter kami, Fatan, yang sudah berada di kawasan Parwitaman. Silahkan, Fatan. Baik, terima kasih Janeta. Melaporkan langsung untuk program Lensa Jogja. Pemirsa, kali ini saya berada di kawasan Parwitaman, yang dikenal sebagai salah satu favorit turis mancanegara. Parwitaman dahulunya merupakan permukiman prajurit keraton. Kini, kawasan ini berkembang menjadi kampung turis yang ramai dikunjungi wisatawan. Suasana di Parwitaman terasa hangat dan hidup. Banyaknya penginapan backpacker, kafe, dan restoran dengan menu internasional membuat wisatawan merasa nyaman seperti di rumah sendiri. Tak hanya itu, di sepanjang jalan Parwitaman tersedia beragam pilihan toko aksesoris handmade estetik. Kafe-kafe artistik di kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya seniman muda dan komunitas kreatif. Hal ini menjadikan Parwitaman sebagai salah satu pusat seni alternatif di Yogyakarta. Salah satu tempat yang menjadi daya tarik adalah di beberapa tempat menyediakan area indoor dan outdoors, serta sering digunakan untuk acara musik dan kegiatan komunitas. Di sepanjang jalan terdapat beragam tempat menarik, mulai dari kafe, bakery, toko aksesoris, hingga berbagai pilihan penginapan dengan konsep yang unik dan modern. Tidak hanya itu, banyak tempat di sini yang mengusung konsep internasional, sehingga membuat wisatawan mancanegara merasa lebih nyaman saat berkunjung. Interaksi antara wisatawan lokal maupun mancanegara terlihat akrab, menjadikan suasana di kawasan ini terasa lebih beragam dan menarik. Dengan perpaduan suasana internasional, kreativitas anak muda, serta fasilitas yang lengkap, Parwitaman menjadi salah satu wajah modern pariwisata Yogyakarta yang menarik untuk dijelajahi. Saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung di kawasan ini bersama Kak Kiki. Boleh ya Kak izin minta waktunya bentar? Saya mau izin wawancarai dikit-dikit nih Kak. Yang pernah, apa yang membuat Kakak tertarik datang ke Parwitaman? Kalau aku sendiri tertarik ke Parwitaman karena di sini banyak coffee shop lucu, banyak tempat-tempat makan yang lucu, suasananya kayak hidup gitu di jalan ini Parwitaman. Iya. Iya banget sih Kak. Kalau boleh tahu nih ya Kak, tempat apa yang Kakak sukai di sini? Aku lagi berkunjung ke Imatiru Baine Sili Coffee Shop. Aku baru nyoba ini sih pertama kali, terus suka sama suasananya, minumannya enak-enak. Yang terakhir nih ya Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang suasana di kawasan ini Kak? Suasananya bersih ya, sepanjang jalan bersih. Terus banyak orang berlalu lalang jalan kaki, terus banyak pengunjung kayaknya dari luar kota ke sini. Seru. Baik, terima kasih ya Kak. Demikian laporan saya dari kawasan Parwitaman, Yogyakarta. Saya Fatan melaporkan untuk Lensa Jogja. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatan. Pemirsa, setelah menyusuri kawasan Parwitaman, kita beralih ke salah satu destinasi belanja yang menarik di kawasan ini. Telah hadir toko kulit dengan konsep unik yang memadukan belanja dan bersantai. Berikut laporan selengkapnya bersama BJ di Asia Letter. Silakan BJ. Baik, terima kasih Janeta. Melaporkan langsung untuk program Lensa Jogja. Dari kawasan Parwitaman Yogyakarta, kali ini saya akan mengajak pemirsa mengunjungi salah satu toko kulit yang menjadi daya tarik wisatawan, yaitu Es Java Leather and Cafe. Toko ini tidak hanya menawarkan produk kulit, tetapi berbagai produk seperti tas, dompet, sepatu, hingga aksesoris kulit yang dibuat oleh pengrajin lokal. Desain produknya menggabungkan gaya tradisional dan modern, sehingga cocok digunakan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh. Yang menarik, tempat ini juga terpadu dengan kafe yang nyaman. Pengunjung bisa berbelanja sambil menikmati kopi.
serta merasakan suasana santai di tengah kawasan wisata Prawiro Taman. Suasana toko yang estetik dan hangat juga menjadi daya tarik tersendiri, sehingga banyak wisatawan betah berlama-lama di tempat ini. Pemirsa, kehadiran toko ini seperti menjadi bagian dari perkembangan wisata di Prawiro Taman, yang tidak hanya menawarkan tempat menginap, tetapi juga pengalaman berbelanja dan kuliner dalam satu tempat. Baik pemirsa, saat ini saya sudah dengan admin Es Java Leather dengan Kak Zara. Siang Kak. Kira-kira kalau boleh tahu, sudah berapa lama sih toko ini berjalan? Kalau untuk toko ini berjalan itu udah sekitar dari sejak tahun 2011 sampai sekarang 2026. Lalu produk apa saja yang sering dibeli oleh pengunjung kalau datang ke Es Java Leather and Cafe? Kalau di Es Java Leather and Cafe Prawiro Taman ini tuh sebenarnya kita tuh lebih ke produksi sendiri ya. Terutama di bagian silver, terus bagian kulit, hingga batik-batik, lurik-lurik juga. Nah jadi itu balance sih, jadi kayak pengunjung tuh mereka tuh lebih membeli sesuatu hal yang pengen dibawa pulang. Atau dalam kata lain tuh sebagai oleh-oleh untuk mereka, kayak gitu. Kisaran berapa harga yang ada di Es Java Leather and Cafe Kak? Kita lumayan ini sih ya, harganya lumayan efektif juga. Ada yang mulai dari 10 hingga belasan juta pun ada juga gitu. Karena kan kalau untuk 10 ribuan tuh semisal kayak oleh-oleh kecil, semisal dari kayu. Tapi kalau bisa hingga jutaan itu kita ada di silver. Iya, ada di silver itu emang kita silvernya produksi sendiri juga. Batik-batik hingga baju-baju itu kita produksi sendiri juga, kayak kulit-kulit, tas-tas gitu kita produksi sendiri juga. Iya betul. Terus siapa aja sih atau lebih dominan mana wisatawan lokal atau asing yang sering datang ke Es Java Leather and Cafe? Oke, sebenarnya itu kalau untuk lokal atau turis ya dari luar-luar gitu tuh biasanya kalau turis itu tuh ada di bulan-bulan tertentu. Kayak di summer gitu, itu lebih banyak turisnya seperti di bulan Juni sampai September itu lebih banyak turisnya. Tapi kalau selain di bulan itu tuh lebih banyak lokal yang datang ke sini. Gitu. Terima kasih Kak. Demikian laporan dari Es Java Leather. Saya BJ melaporkan untuk Lensa Jogja. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya, BJ. Pemirsa, selain kerajinan kulit, kawasan ini juga memiliki destinasi kuliner yang populer di kalangan wisatawan, seperti Via Via Bakery yang menarik perhatian turis luar kota bahkan sampai luar negeri. Terdapat berbagai jenis kue seperti egg tart, cookies, hingga roti gluten free. Kita menuju reporter Sashi yang sudah berada di lokasi. Silahkan Sashi. Baik, terima kasih Janeta melaporkan langsung untuk program Lensa Jogja. Pemirsa, saat ini saya berada di Via Via Artisan Bakery yang merupakan toko roti yang menyajikan beragam produk artisan yang dibuat secara fresh setiap hari. Sejak tahun 2010, bakery ini menghadirkan roti dan pastry yang dibuat dari bahan alami berkualitas, dengan proses pembuatan yang dilakukan dengan penuh perhatian. Aroma roti yang baru dipanggang menjadi daya tarik utama, yang langsung terasa saat memasuki area toko. Pilihannya juga beragam, mulai dari artisan seperti sourdough, baguette, hingga pastry cake dan cookies. Terdapat juga menu menarik seperti croissant, cinnamon roll, hingga cheesecake dan banana bread yang menjadi favorit pelanggan. Tidak hanya itu, bakery ini juga menyediakan pilihan produk sehat, seperti roti multigrain dan opsi gluten free. Via Via Artisan Bakery mengusulkan konsep produk handmade tanpa pengawet dan pewarna buatan. Interior di tempat ini didominasi nuansa kayu yang hangat, dipadukan dengan pencahayaan yang pas, sehingga menciptakan suasana yang homey dan estetik. Pemirsa, tak hanya makanan, pengunjung juga dapat menikmati kopi lokal, teh, serta berbagai minuman lain yang cocok dipadukan dengan roti dan pastry. Hal ini menjadikan Via Via Artisan Bakery tidak hanya sebagai tempat membeli roti, tetapi juga tempat untuk menikmati pengalaman kuliner yang lengkap.
Pemirsa, sekarang saya berada di Via Via Bakery bersama Kak Maria bersama saya. Kak, produk apa sih yang paling disukai pengunjung di sini? Kalau di sini ada cinnamon roll Kak, sama coklat soft cookies. Itu yang biasa dibeli sama pengunjung kami. Baik. Kapan sih Kak waktu paling ramai di sini? Biasanya long weekend. Kemudian kalau hari biasa itu dari pagi menjelang sore itu lumayan ramai. Apa yang menjadi keunikan dari Via Via Artisan Bakery sih Kak? Kalau keunikan dari kami itu artisan. Kalau artisan itu handmade menggunakan tangan dan dibuat sama pengrajin kami. Seperti kue, pastry itu dibuat secara artisan. Seperti itu sih Kak. Oh baik, terima kasih Kak. Demikian saya Sashi dari Via Via Bakery melaporkan untuk Lensa Jogja. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya, Sashi. Pemirsa, demikian rangkaian laporan kami dari kawasan Prawiro Taman, Yogyakarta, yang menunjukkan potensi wisata industri kreatif, serta keramahan suasana yang menjadi daya tarik wisatawan. Terima kasih atas perhatian pemirsa dan tetap ikuti informasi menarik hanya di Lensa Jogja. Saya Janeta Farnisa beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.